Kedua kalinya sholawat ma'asalam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dimudahkan untuk mencontoh beliau di dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya yang kita harapkan kelak kita mendapat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, menambah keberkahan kita, mari kita buka dengan bacaan Al-Qur'an. Ala hadhihi niyah as-sholihah li ridhoillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bi barakati hadzal majlisil mubarak wa bi barakati qiraatil Qur'an, tahsilul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita melanjutkan materi gharib kita. Sudah kelihatan Bapak Ibu untuk share screen saya? Ampun Ustaz. Oke, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita akan terus review agar menguatkan ingatan kita. Yang pertama adalah ana. Setiap tulisan ana nanya dibaca pendek. Kecuali jika waqaf, maka dibaca panjang satu alif. Kemudian ada ana yang tetap dibaca panjang, yaitu anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Keempat lafadz ini tetap dibaca panjang. Tapi kalau ana saja tadi dibaca pendek. Kemudian afain, nah, ini tulisannya panjang tapi dibaca pendek. Afain. Jadi fa-nya dibaca pendek di dalam surat Ali Imran. Kemudian min nabai, ini juga sama, walaupun tulisannya panjang di sini, maka kita baca pendek. Min nabai, hati-hati banyak dibaca pendek. Kemudian malaihim, nah ini juga sama, tulisannya panjang, kita baca pendek. Malaihim, seperti itu. Semua tulisan malaihim, la-nya dibaca pendek. Di surat Yunus ayat 83 juz 11. Kemudian malaihi ini juga sama, bedanya ini him, ini hi. Ini menunjukkan jamak untuk orang banyak, kalau hi untuk satu orang. Malaihi, nah ini tetap dibaca pendek. Maksudnya tulisannya panjang, kita baca pendek. Malaihi, seperti itu. Jadi walaupun ada alifnya harusnya panjang, karena kita sudah belajar gharib, maka kita baca pendek. Malaihi. Kemudian di lafadz mi'ataini dan mi'atun, ini ada alifnya juga. Kita baca pendek. Hati-hati, mi-nya dibaca pendek. Mi'ataini, mi'atun. Bukan ma'ataini atau mi'ataini, tapi pendek saja. Mi'ataini, mi'atun, seperti itu. Kemudian litat luar. Nah, ini juga sama. Tulisannya wa yang diikuti alif ini harusnya dibaca panjang. Kecuali litat luwa, liya be'luwa, liyar buah, wana be'luwa, lan nad'wa. Nah, ini dipendek semua ya Bapak Ibu. Jadi semua tulisan wa yang diikuti alif, wa-nya dibaca panjang. Kecuali litat luwa, liya be'luwa, liyar buah,
wa nabluwa lan nad'uwa. Contohnya sudah ada. Ar-Ra'd ayat 30 juz 13. Lafaz litatluwa alaihim. Nah, ini. Kemudian kita lanjut contoh yang lan nad'uwa, ini juga pendek. Di surat Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Lan nad'uwa min dunihi ilaha, seperti itu. Ini dibaca pendek. Kemudian wa nabluwa juga pendek. Wa nabluwa akhbarakum. Kemudian di sini adalah lafadz liar bua. Nah, ini juga pendek. Liar bua fi amwalin nas, pendek. Kemudian di surat Muhammad ayat 4 juz 26 yaitu lafadz liyabluwa. Nah, ini juga pendek. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Nah, seperti itu. Sudah kita pelajari semuanya. Kemudian lafadz lakin. Nah, ini juga hati-hati nanya dibaca pendek. Tulisannya panjang, kita baca pendek. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Di lafadz lakinna hati-hati nanya dibaca pendek. Walaupun ada alifnya, tulisannya panjang tapi kita baca pendek. Di surat Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Kemudian yang ini beda. Tulisannya panjang tetap dibaca panjang. Yang membedakan kalau di sini nggak ada wa-nya gitu, Bapak Ibu. Tapi kalau di sini ada wa-nya. Nah, ini walakin, nah ini tetap panjang. Hati-hati nanya tetap dibaca panjang. Kalau yang atas tadi pendek. Kalau yang ini tetap panjang. Contohnya di surat Al-Qasas ayat 45 juz 20. Nanti bisa dibuka Qur'annya, ditandai materi gharib walakinna dibaca panjang. Yang pertama walakinna ini panjangnya sampai 2 atau 2,5 alif karena ketemu hamzah di sini. Walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur. Karena di sini ketemu hamzah ya Bapak Ibu, maka panjang, ada tanda seperti ini, ada tanda coret seperti ini, maka panjang 2 atau 2,5 alif. Ada yang mengatakan 2 alif, ada yang mengatakan 2,5 alif. Yang terpenting adalah lebih panjang. Walakinna, seperti itu. Kalau yang bawah ini karena tidak ketemu hamzah atau alif, maka panjangnya cukup 1 alif saja atau 1 ayunan. Walakinna kunna mursilin, seperti itu. Jadi panjangnya beda, karena ini ada tanda coret di atas lebih panjang. Kalau ini panjangnya 1 alif. Kemarin sudah kita pelajari. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi baru, Bapak Ibu, yaitu lafadz adzununa hunalika. Ini dipisah dengan ayat ya. Nah, ini ada cara membaca ketika berhenti di akhir ayat dan ketika diteruskan. Jadi bedanya ada berbeda-beda cara membaca. Kita pelajari dulu komentarnya. Jika dibaca waqaf, berarti waqaf itu berhenti. Na-nya dibaca panjang. Jika dibaca waqaf, artinya berhenti di sini.
na-nya dibaca panjang. Jadi kalau waqaf, na-nya dibaca panjang. Adzununa, panjangnya satu alif saja. Kemudian jika dibaca wasol, na-nya dibaca pendek. Kemungkinan kita mungkin nafasnya kuat, ya, boleh diteruskan atau diwasolkan. Tapi cara membacanya adalah dibaca pendek, ya, dibaca pendek. Jadi cara waqaf dan cara wasol ini berbeda. Ketika waqaf berhenti, na-nya dibaca panjang. Tapi kalau misalkan diteruskan, misalkan nih kita kuat bacanya, nafasnya kuat, maka na-nya dibaca pendek. Misalkan dari sini, misalkan mau diteruskan, watadzunnuna billahi dzununa hunalika betuliyal mu'minuna. Misalkan diwasal seperti itu. Oke. Tapi lebih amannya ketika waqaf ya kita berhenti saja gitu. Tapi boleh mau diteruskan juga boleh. Makanya kita yang terpenting adalah mengetahui ketika waqaf maka dibaca panjang. Ketika wasol terus maka dibaca pendek. Jadi tidak sama. Kita harus tahu itu nggih. Tidak sama cara membaca waqaf dan cara membaca wasol. Walaupun di sini kita dianjurkan untuk dibaca waqaf karena sudah berhenti di akhir ayat. Baik, kita akan uraikan dari per huruf agar untuk memudahkan kita lebih baik di dalam membaca. Yang sudah lancar mungkin bisa menyimak untuk menguatkan bacaan kita. Kemudian yang masih terbata-bata bisa menyimak dengan baik agar lebih lancar lagi setiap huruf-huruf yang kita keluarkan atau tajwid-tajwid di dalam membaca Al-Quran, apakah dengung atau tidak, apakah panjang atau pendek itu. Baik, akan saya uraikan. Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Ahzab ayat 10 sampai 11 juz 21. Mungkin ada yang kurang besar atau kurang jelas menggunakan handphone atau menggunakan kurang besar nggih gambarnya, bisa menyimak Qur'annya biar lebih jelas. Di surat Al-Ahzab ayat 10 sampai 11 juz 21 nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Zal tidak mantul nggih Bapak Ibu. Zal tidak mantul. Caranya agar tidak mantul, jangan langsung dilepas lidah kita. Kalau langsung dilepas nanti jadinya mantul. Jangan langsung dilepas. Gitu ya. Zal tidak mantul dan juga tidak keluar hembusan nafas. Tertahan. Ja'ukum, ja-nya panjang 2,5 alif. Ja'ukum, mem ketemu mem dengung Bapak Ibu. Idgham misli, mem ketemu mem dengung. Kum ming, nun sukun ketemu fa juga dengung. Samar nggih, fa ming fauqikum, qikum. Ini jelas. Kum wa min, ini juga jelas. Mim ketemu wawu jelas, nun sukun ketemu hamzah juga jelas. Ming fauqikum wa min asfala minkum. Ini dengung minkum wa idz zaghatil absor. Jadi kita berhenti di absor boleh, atau balaghatil qulub juga boleh. Kita berhenti di absor saja nggih Bapak Ibu. Wa idz zaghatil absor. Baknya mantul nggih, qalqalah.
Huruf qalqalah ada berapa? Kemarin kita sudah pelajari ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal atau disingkat baju di toko. Ba, jim, dal, ta, qaf. Nah, itu ketika disukun mantul. Absor. Seperti itu. Ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghatil absor. Kemudian karena ini belum ada tanda waqaf, maka kita ulang dari sini. Wa id zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhun. Dengung. Setiap nun tasdid dengung. Wa tadhunnuna billahi. Lafaz Allah jatuh setelah kasroh tipis, tarkik, billahi, nggak boleh billahi, ya. Billahi dzununa. Nah, kita wakafkan maka dibaca panjang. Kita ulangi. Wa id zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira. Jim, mengucapkan jim tidak keluar hembusan nafas, bukan ji tapi jiro. Hanajira wa tadhunnu. Kalau ada nun tasdid ditahan nggih. Gunah. Wa tadhunnuna. Seperti itu. Tidak boleh langsung wa tadhunnuna. Ini kurang. Wa tadhunnuna billahi dzununa. Ini satu alif saja. Tidak boleh dzununa. Kepanjangan tidak boleh. Ini satu alif. Oke. Kita ulang lagi. Wa id zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dzununa. Kita berhenti situ saja. Kemudian hunalika baknya mantul qalqalah. Hunalika tuliyal ini mem nggih. Mu'minuna wazul zilu zil zalan. Dengung. Zil zalan syadida. Ini juga satu alif ya Bapak Ibu, tidak boleh kepanjangan. Syadida. Kadang terpengaruh lagu ada gitu kepanjangan gitu. Karena terpengaruh lagu. Misalkan gini. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Karena ngenak-ngenake lagu malah kepanjangan, akhirnya tidak sesuai dengan tajwidnya. Jadi kalau pakai lagu maka harus lagu mengikuti tajwidnya, jangan sampai tajwidnya kalah dengan lagu. Itu ya yang terpenting. Kadang saya sering mendengar imam-imam itu membaca harusnya panjangnya satu alif, karena terpengaruh lagu jadi panjang, dipanjangkan. Kayak di surat Sabih itu nggih. Suhufi Ibrahim wa Musa. Padahal di situ sa itu harus satu alif.
suhufi Ibrahim wa Musa. Seperti itu. Nah, karena terpengaruh lagu jadi kepanjangan. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu kepanjangan. Jadi satu alif. Seperti ini juga sama ya, kasusnya ini sama. Satu alif. Kita ulang. Hunalika betuliyal mu'minuna wazul zilzalan syadida. Satu alif saja ya, mat iwat namanya bacaannya. Jadi materinya adalah di lafadz adzununa. Seperti ini ya. Tadi kita berhenti, maka kita baca panjang. Nah, misalkan kita teruskan, kita baca pendek. Misalkan kita teruskan, tadi dari mana ya? Dari sini kepanjangan. Misalkan dari sini misalkan. Wa tadhunnuna billahi dzununa hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Nah, ini kan diteruskan gitu Bapak Ibu. Nah, maka dibaca pendek. Wa tadhunnuna billahi dzununa hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Jadi ketika diteruskan dibaca pendek. Itu yang kita hafalkan ya. Ketika waqaf panjang, ketika wasol pendek. Karena ini ayatnya panjang ya kita waqaf saja gitu. Enggak apa-apa. Tapi kita juga harus tahu oh ketika wasol pendek itu aja. Ya. Kemudian di bawah ini adalah materi yang lama. Contohnya ditampilkan di sini ya, sekedar untuk mereview kembali di surat Yusuf ayat 45 yaitu lafadz ana pelajaran yang pertama kali ya. Pelajaran yang pertama bahwa ana ini dibaca pendek. Kita baca lagi nggak apa-apa. Wa qala alladzina minhuma waddakara. Nah, ini ada alifnya tetap langsung masuk ke dal nggih Bapak Ibu. Bukan wat tapi langsung wat dakaroba da ummah. Kita berhenti di ummah saja karena panjang ayatnya. Awas di sini adalah tak marbutoh yang mana ketika waqaf maka dibaca ha, suara ha. Wat dakaroba da ummah. Bukan umat, nah, tapi menjadi hak. Oke. Saya ulangi. Wa qala alladzina minhuma naja bukan ja, beda nggih? Ja itu keluar anginnya, tapi huruf jim tidak. Naja dia huruf jahar. Naja minhuma waddakaro. Nah, ini langsung saja. Kadang sering membaca wat karena ada alifnya Pak. Bukan. Karena ini ada tasdid kita langsung saja. Waddakaro ba'da ummah. Mah haknya tambah. Ummah. Jangan keliru hak. Mah. Tapi hak. Ummah. Nah, seperti itu. Kemudian ngulangnya dari waddakaro. Yang pas dari waddakaro. Kalau dari ba'da juga boleh, tapi yang pas dari waddakaro. Waddakaro ba'da ummatin ana. Tanwin ketemu hamzah jelas. Ummatin ana unab. Nah, nanya dibaca pendek ya Bapak Ibu. Ana unab
biukum. Nah, awas di sini mem sukun ketemu ba. Mem sukun ketemu ba dibaca dengung. Jadi mem sukun itu yang dengung ketika ketemu ba sama mem gitu Bapak Ibu. Kalau yang tadi ketemu mem di lafat ini jaukum min. Nah ini mem ketemu mem sukun ketemu mem dengung. Kemudian mem sukun ketemu ba dengung. Selain itu jelas saja, selain ketemu mem dan ba dijelaskan saja atau jelas bacanya. Ini namanya idgham misli, ini namanya ikhfa syafawi. Selain itu namanya idhar syafawi jelas. Nanti di tajwid kita akan pelajari. Unabbiukum bita'wilihi. Hi-nya panjang. Hi fa'aur. Roknya tebal. Aur. Bukan ar. Rok sukun jatuh setelah fathah tebal. Aur. Kalau jatuh setelah kasroh tipis. Ir. Nah, bedanya itu. Fa'aur silun. Jadi ini juga ada bacaannya gitu Bapak Ibu. Rok itu tidak sekedar ar tapi ada tebal, ada tipis. Kalau jatuhnya setelah fathah itu tebal. Ar. Ar. Kalau ar itu ar. Kalau tipis itu ar. Nah, seperti itu. Ir. Ir itu tipis. Tapi kalau tebal fa'ar silun. Nah, kalau yang ini boleh Bapak Ibu panjang sampai 3 alif boleh. Fa'arsilun. Nah, karena ini bacaan mat arid lis sukun ini boleh sampai 3 alif panjangnya. Tapi kalau yang sadida ini tadi enggak boleh. Hanya 1 alif. Kalau ini boleh sampai 3 alif. Beda ya, beda bacaan ini Bapak Ibu. Wat takaroba da ummatin ana unabbiukum bita wilihi fa'arsilun. Atau mau ngambil 1 alif juga boleh. Fa'arsilun. Nah, boleh. Boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Namanya bacaan mat arid lis sukun. Ada huruf mat, kemudian bertemu huruf hidup, diwakafkan. Itu namanya mat arid lis sukun. Panjangnya boleh 1, 2, 3 alif. Kita ulang. Wa qala allazi naja minhuma wa dzakara ba'da ummah. Kita ulangi dari sini. Wa dzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita wilihi fa'arsilun. Jadi materinya di lafadz ana. Setiap tulisan ana nanya dibaca pendek. Ini materi yang pertama, okay. Ditampilkan di sini untuk mengulang kembali. Ana. Kalau wakof jadi panjang ya Bapak Ibu. Wat dzakara da ummatin ana. Kalau diwakofkan. Kalau diteruskan pendek. Ya kayak adununa ini ya berarti. Ketika wakof pendek, ketika wakof panjang, ketika wasol pendek. Seperti itu ya. Jadi ini materinya di adununa, ini lafadz ana. Jika dibaca wakof, nanya dibaca panjang. Jika dibaca wasol, nanya dibaca pendek. Seperti itu. Baik, silakan untuk Bapak Ibu yang ingin praktek bisa kita pelajari bersama. Saya Ustaz. Saya nyoba Ustaz.
Monggo, monggo. Nggih. Bapak Sintan, Ibu Sintan iki? Rafiqah. Oh, Bu Rafiqah. Monggo Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghatil absar wa id zaghatil Wa id, absar dalnya masih ada kayak pantulan nggih, Ibu. Wa wa id, id jangan langsung dilepas. Wa id za, kalau langsung dilepas nanti ada pantulannya biasanya. Wa id. Nah, wa id zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanazir wa tadunnuna billahi dzununa. ya, ini kalau waqaf. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Coba saya dicontohkan ketika dibaca wasol, Ibu. Dari watadunnun. Watadunnuna Dengungnya kurang lama. Watadunnuna billahi dunun. Kalau dibaca wasol, Ibu. Oh, nyambung gitu ya, Ustadz? Ya, maksudnya wasol kita praktekkan tadi ketika wakaf kan panjang. Nah, ketika wasol dibaca pendek. Kita praktekkan saja. Gitu. Disambung dengan huna. Ya, sambung. Watadunnu nabillahi dununa hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalang sadida. Ya, alhamdulillah sudah betul. Jadi ketika wakaf kita bisa mempraktekkan dan ketika wasal juga bisa mempraktekkan. Intinya kalau wakaf pendek, kalau wasal kalau wakaf panjang, ya. Kalau wasal pendek seperti itu, ya. Yang bawah Ibu coba Ibu, yang bawah ini mengulang lafadz ana. Wa qala alladziina najaa minhuma Non sukun ketemu hak Ibu jelas bacaan idhar, min huma. Wa qala alladziina najaa minhuma wadzakara ba'da ummati anna unab. Ibu berhenti di ummah aja biar tidak kesulitan. Wadzakara ba'da ummah. Berhenti sini, nanti kita ulang lagi gitu. Ini ayatnya panjang soalnya. Oh, nggih. Ya. Wa qala alladziina najaa minhuma wadzakara ba'da ummah. Ya. Wadzakara ba'da ummati anna ummatin ketika diwasalkan ummatin jadinya. Wadzakara ba'da ummatin ana ya salah. Wadzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Mem sukunya kurang dengung Ibu. Nah ini mem ketemu bak dengung. Wadzakara ba'da ummatin salah. Wadzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Iya, jadi ketika wakaf pokoknya setiap tulisan ana dibaca pendek, ya, kecuali kalau
terpaksa wakaf. Ya, alhamdulillah sudah baik Ibu. Ya, matur nuwun. Oke. Yang lain? Saya cobanya nggih, Pak. Silakan Ibu Sinten nggih. Bu Sundari. Oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ukum min fauqikum wa min asfala minkum wa Mingkum dengungnya kurang lama Ibu. minkum wa zagodil absaru wa Berhenti sini aja Ibu. Absor. Bisa diulang? Bisa diulang Ibu. ukum min qawqikum wa min asfala minkum wa zaatil Zagotil. Ini goin. Wa id zagotil. wa Wa id kasroh. wa zagotil absor wa zagotil Zanya panjang Ibu. Za. wa zagotil absoru waba agotil Wabala. Ini lam. Wabalagotil. wabalagotil kulubul khanajiro watadunnanu billahi dununa Watadunnuna. Ini watadunnuna. Itu Bu. watadunnuna billahi dununa Dununa. Coba dari watadunnu diulang Bu. watadunnuna billahi Panjang. Billahi. dununa Kita berhentikan saja Ibu. Yang pertama kita berhentikan saja dulu. Cara membaca dengan wakaf. Coba diulang. watadunnuna billahi dununa. Ya, lanjut. Hunalika tuliyal mu'minuna wa nuzzilu wazul. Ini za. Wazul zilu. wazul zilu zilzalan syadida. Iya. Misalkan diteruskan Ibu coba dari watadunnu dilanjutkan. Misalkan ini ya. Watadunnuna billahi dununa huna. Nunya tetap panjang ya Bu. Lununa huna gitu. Watadunnuna billahi dununa hunalika tuliyal mu'minuna wazul silu zizalan syadida. Wazul zilu zilzalang syadida. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau wakaf tadi dibaca apa Ibu ya? Dibaca panjang apa pendek ketika wakaf?
Wakof dibaca panjang. Oke. Kalau dibaca pendek itu Ketika wasol. ya wasol atau diteruskan. Jadi itu materinya ya, komentarnya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Yang lain mungkin? Dalam Pak Ustadz. Oh, ya udah. Silakan. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ija'ukum min fauqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa idzaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadunnuna billahi dununa hunalika betuliyal mu'minuna wazul jalan sadida. Zilzalan. Ini kurang dengunya Ibu. Zilzalan. Oke. Hunalika betuliyal mu'minuna wazul jalan. Zanya panjang ya Ibu. Jalan. Lan. Jalan sadida. Bisa diulangi Bu. Hunalika betuliyal mu'minuna wazul jalan. Wazul zilu. Ini juga panjang ya Ibu ya. Wazul zilu zilza, seperti itu. Bisa diulang Ibu. Hunalika betuliyal mu'minuna wazul jalan sadida. Misalkan diteruskan Ibu. Dari sini watadunnu Watadunnuna billahi duluna hunalika betuliyal mu'minuna wazul jalan sadida. ya. Jadi kalau wakaf tadi dibaca apa Ibu? Wakaf panjang, Ya, kalau wasol? dibaca pendek. Iya, seperti itu ya. Komentarnya adalah gitu. Oke, terima kasih Bu. Yang lain? Sami-sami, Pak Ustadz, matur Oke, nuwun. alhamdulillah. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Oke, monggo. Ibu sinten nggih? Etika. Oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ija'ukum min Punya panjang apa pendek Ibu? Ija'ukum min fauqikum wa min Kumnya dengung apa jelas Ibu? dengung. Jelas nggih? Jelas. Dengung kalau ketemu mem sama bak saja. Selain mem bak jelas saja. Ija'ukum Punya panjang Ibu? Ija'ukum min fauqikum
wa min asfala minkum wa zaghatil absar wa Kalau berhenti di sini karena belum ada tanda wakaf, diulang dari sini lagi, Bu. Wa zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadunnuna nun tasjid, Ibu dengung lama. Setiap ada nun tasjid dengung lama. Wa tadunnu. wa tadunnuna billahi dununa Billahi. Bila masuk ke dok, nggih. billahi wa tadunnuna billahi dununa Ya. Dzalika tuliyal mu'minuna wa zilzalan sadida. Ya, kalau dilanjutkan misalkan Ibu dari watadunnu misalkan. Wa tadunnuna Dengungnya kurang lama. wa tadunnuna billahi dununa Dzalika tuliyal mu'minuna wa zilzalan sadida. Iya, kalau wakaf dibaca panjang apa pendek ya, Ibu? Kalau wakaf panjang. Kalau wasol? Pendek. Ya, seperti itu, nggih. Tadi kalau ada non tasjid, Ibu, nggih. Itu dengungnya lama, nggih. Watadun. Pokoknya setiap ada non atau mem kok bertasdid, kita membaca Al-Qur'an itu kita dengungkan lama. Itu kunci, nggih. Pokoknya setiap nun kok bertasdid atau mem itu lama. Watadunnu, nah, seperti itu. Jadi ditahan. Watadunnu, itu jangan langsung watadunnu. Nah, ini dengungnya kurang. Jadi setiap nun atau mem kok bertasdid itu pasti dengung lama, ya. Itu pedoman bagi kita. Seperti ini juga ba'da nah, mem tasdid kan, nah, ini juga lama. Tidak langsung ba'da ummah. Nah, kalau ada mem tasdid sama nun tasdid kok tidak didengungkan, oh berarti kurang memahami tajwid. Nah, kalau kita sudah memahami tajwid, setiap nun atau mem yang bertasdid maka dengung lama. Namanya bacaan gunnah, gitu, Bapak Ibu. Gunnah itu dengung. Watadunnu, nah itu dirasakan dengungnya. Itu sering biasanya kurang. Watadunnu, nah seperti itu. Ba'da ummah, seperti itu. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dengungnya dirasakan. Malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini dengungnya hilang semua ini. Jadi itu, nggih, setiap non atau mem yang bertasdid dengung yang lama. Namanya bacaan gunnah. Gunnah itu artinya dengung, ya Bapak Ibu. Oke, mungkin satu lagi, nggih. Membaca ini. Silakan yang lain. Saya bawahnya enggak, Ustaz? Gimana? Bawahnya enggak? Gimana, Ibu? Oh, iya, monggo. Bawahnya belum tadi. Oh, bawahnya. Oke, enggak apa-apa. Ini sudah dulu materinya. Ini sudah, Ibu. Hanya ini mengulang saja. Oke, yang lain silakan. Saya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Minkum, dengungnya kurang lama, Ibu.
Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh Kalau berhenti sini berarti ngulangnya dari sini, Bu. Kalau berhenti di sini ngulangnya dari sini. wa min asfala minkum wa idh Wa'id, dalnya masih ada pantulan, Ibu. Wa'id, wa'id, jangan langsung dilepas. Wa'id, nah dilepas nanti langsung ada pantulan. Wa'id, id, za. wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Iya. Kalau diteruskan misalkan Ibu dari sini, Bu. Watadunnu. Wa tadunnuna billahi dununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pelan, dengungnya kurang lama sedikit. Bisa diulang, Ibu. Wa tadunnuna billahi dununa hunalika tuliyal Baknya mantul, Ibu. Hunalika be. hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ya. Alhamdulillah sudah lancar, Ibu. Jadi ketika mengucapkan dzal, nggih, dzal Bapak Ibu, dzal itu tidak mantul, nggih. Tapi kalau dzal memang mantul, sifatnya qalqalah. Tapi kalau dzal itu makhrajnya di ini, Bu. Ujung lidah di antara ujung gigi atas sama bawah. Jadi kayak digigit sedikit. Dza, zi, zu, bad. Nah, jadi jangan langsung dilepas. Kalau dilepas ya akhirnya ada pantulan. Bad. Nah, bad. Seperti ini tadi ya. Wa id za, wa id za. Bukan wa id za. Nah, ini nanti ada pantulannya. Jadi wa id za. Tapi juga tidak digigit terus ya. Nanti malah susah untuk za-nya. Wa id za, seperti itu. Jadi tidak ada pantulan sama sekali. Beda kalau dal memang huruf qalqalah nggih. Ahad, dal itu qalqalah, ada pantul. Tapi kalau dal ini tidak ada pantulannya. Wa id za dzadzi dzubad. Nah, seperti itu, nggih. Koreksinya itu tadi nggih, dalnya. Oke, alhamdulillah Ibu. Mohon maaf yang mungkin belum sempat praktek deh, karena waktunya ini sudah 6:30. Kita lanjutkan insya Allah pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu. Mohon maaf yang mungkin belum sempat praktek. Insya Allah nanti minggu depan bisa kita kembali praktek. Oke, matur suwun untuk semuanya. Mudah-mudahan bisa memahami ya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mari kita tutup dengan doa Bapak Ibu. Seperti biasa di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut jata minan nar wal afwa inal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita sudah belajar bersama-sama yaitu tahsinul Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh. Mari kita tutup dan alhamdulillah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun untuk semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Terima kasih Ustaz. Semuanya Untuk tapi ngaji di Banyumanik. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Amin. Ustaz, nun sewu Pak Mas Rifan lagi ngaji di Banyumanik. Nggih, Ibu, dari akan. Nyun pangapunten. Nggih, napa-napa. Bu Dokter matur nuwun izin semuanya izin. Matur nuwun semuanya. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Amin. Nggih. Makasih Mas Zaki. Matur nuwun. Jazakallah Mas Zaki. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya di kajian pagi hari ini. Mohon izin untuk menutup Zoom meeting-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.